Gempur Pustaka, gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan kepada masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya berdua saja Bapak? Hanya berdua ya? Oke. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin supaya lebih meriah kita perlihatkan dulu video inovasi ya. Video inovasi 3 menit. Gempur Pustaka, gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat. Sebuah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Gempur Pustaka, gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat. Sebuah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan rendahnya tingkat kegemaran membaca atau TGM masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Toraja Utara yang berdasarkan hasil kajian TGM. Gempur Pustaka, gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat. Sebuah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ada masalah teknis? Baik, kalau begitu kita lanjut dengan presentasi terlebih dulu, Bapak. Siapa yang jadi presenter? Iya. Baik, silakan Bapak mengambil posisi pas di tengah. Di depan Bapak ada layar monitor untuk melihat waktu presentasi Bapak. Ya. 7 menit dari sekarang, disilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu para panelis, yang kami hormati para panitia, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan. Perkenalkan, saya Nasarudin, saya pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menyampaikan inovasi dari OPD kami yang kami beri judul Gempur Pustaka. Akronim dari gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat. Inovasi ini dikembangkan karena permasalahan rendahnya minat dan budaya baca masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil kajian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019, tingkat kegemaran membaca masyarakat atau TGM di Sulawesi Selatan berada pada posisi 28 dari 34 provinsi dengan nilai 58,33. 2020 meningkat sedikit 58,90. Di Sulawesi Selatan sendiri berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 8 sampel kabupaten dan yang terendah nilai tingkat kegemaran membacanya adalah Kabupaten Toraja Utara dengan nilai 54,2. Faktor penyebab rendahnya tingkat kegemaran membaca di Toraja Utara antara lain disebabkan oleh kurangnya intensitas masyarakat berkunjung ke perpustakaan
karena buku-buku yang disiapkan di perpustakaan agak kurang, termasuk di sekolah-sekolah. Faktanya di Toraja Utara banyak sekolah yang memiliki perpustakaan, tapi buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut adalah buku-buku paket, sehingga siswa malas masuk ke perpustakaan. Kurang sekali buku pengayaan, padahal buku-buku pengayaan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses belajar siswa. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hari ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk melaksanakan gempur pustaka dengan melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari 24 kabupaten kota melalui pelayanan mobil perpustakaan keliling. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan motivasi bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan perpustakaan. Kemudian gempur pustaka ini sebenarnya direncanakan pada tahun 2020, tapi karena pandemi, maka pelaksanaannya baru dimulai tahun 2021 dengan titik gempur adalah Toraja Utara. Meskipun dipusatkan di Toraja Utara, tapi rangkaian kegiatannya dimulai dari Endrekang, kemudian Toraja dan Toraja Utara. Jadi para pustakawan dengan mobil perpustakaan kelilingnya, kemudian ada juga komunitas pegiat literasi yang ikut, dikomandoi oleh kepala dinasnya berkumpul di Endrekang. Kemudian sebelum Bupati Endrekang melepas konvoi iring-iringan mobil perpustakaan keliling menuju Toraja dan Toraja Utara, itu dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat. Sama juga di Toraja. Ada kegiatan sosialisasi pengembangan budaya baca yang dibuka oleh Bupati Toraja, Bupati Tanah Toraja. Kemudian di Toraja Utara, Bupati Toraja Utara melepas peserta gempur pustaka ini menuju titik layanan masing-masing yang telah ditentukan. Pada tahun 2022, inovasi ini terus dikembangkan lagi dengan sasaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur. Jadi di Luwu Timur dipusatkan, namun rangkaiannya dimulai dari Kota Palopo, kemudian Luwu Utara, dan polanya sama dengan di Tanah Toraja. Kemudian inovasi ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Indonesia, belum pernah ada dilaksanakan di daerah lain. Inovasi ini dikembangkan melalui kemitraan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Sebenarnya inovasi ini merupakan motivasi bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota untuk menggiatkan pelayanan perpustakaan keliling. Jadi semacam stimulan merangsang mereka untuk menggiatkan perpustakaan keliling di daerahnya masing-masing. Kemudian bukan hanya memberikan pelayanan baca di tempat, tetapi pelayanan seperti storytelling, pelayanan seperti bacakan bukumu dan sebagainya. Ini memicu inovasi dan kreativitas dari para pustakawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan selain baca di tempat. Kemudian inovasi ini juga melibatkan peran daripada pemimpin daerah. Kenapa kita ikutkan Bupati? Supaya dia memberikan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan daerahnya masing-masing. Dan terbukti setelah inovasi ini dilaksanakan di Toraja Utara, sebelum inovasi anggaran untuk perpustakaan di Toraja Utara pada tahun 2020 hanya 436 juta lebih. Kemudian 2021 2 miliar 351. Setelah inovasi meningkat tahun 2022 menjadi hampir 13 miliar. Kemudian inovasi ini telah direplikasi oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Endrekang dengan melaksanakan kegiatan serupa melibatkan mobil dan motor perpustakaan keliling kurang lebih 30 mobil dan motor. Kemudian menyasar kurang lebih 20 sekolah dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Endrekang. Kemudian inovasi ini mudah direplikasi karena sudah ada sumber daya manusia, kemudian ketersediaan mobil perpustakaan keliling di masing-masing kabupaten kota, minimal jumlahnya 2, bantuan dari Perpusnas, ada juga bantuan dari CSR, kemudian dukungan anggaran operasional untuk penunjang gempur pustaka. Kemudian inovasi gempur pustaka ini berdampak pada meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat. Yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya 58,33, kemudian 2020 58,90, dan setelah inovasi tahun 2021 meningkat menjadi 63,10 dan meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi 67,62.
Ini dampak dari inovasi tersebut. TGM ini merupakan indikator kunci kinerja di bidang perpustakaan. Demikian, terima kasih. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Oke, mantap. Kita beri aplaus dulu Assalamualaikum untuk... warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan kembali ke tempat Bapak. Selanjutnya video inovasi. Gempur Pustaka, gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat. Sebuah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Inovasi ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan rendahnya tingkat kegemaran membaca atau TGM masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, yang berdasarkan hasil kajian TGM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel tahun 2018 merupakan kabupaten dengan nilai TGM terendah di Sulawesi Selatan. Salah satu faktor penyebab rendahnya intensitas masyarakat berkunjung ke perpustakaan karena keterbatasan jumlah koleksi buku di perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti di beberapa sekolah memiliki perpustakaan tetapi jarang dikunjungi siswanya karena sebagian besar koleksinya adalah buku paket dan sangat jarang ditemukan buku pengayaan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan berbagai kegiatan dalam upaya mendorong minat dan budaya baca masyarakat di Toraja Utara. Salah satunya adalah melalui Gempur Pustaka yang melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan motivasi bagi masyarakat khususnya siswa-siswi untuk mendapatkan akses bahan bacaan berupa beragam buku koleksi perpustakaan dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat yang dilakukan melalui pelayanan mobil perpustakaan keliling. Toraja Utara. Hari ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan satu momen penting untuk bangsa dan negara. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan kegiatan keperpustakaan di Toraja Utara dalam rangka literasi, dan tentu ini satu kebanggaan bagi kami masyarakat Toraja karena ini adalah bagian dari proses edukasi ke masyarakat untuk supaya aktif membaca. Gempur Pustaka memberi dampak positif terhadap peningkatan nilai TGM masyarakat di Sulawesi Selatan. Sebelum inovasi ini dilakukan, nilai TGM masyarakat di Sulsel pada tahun 2019 berada pada angka 58,33 dan pada tahun 2020 naik sedikit menjadi 58,90. Pada tahun 2021 setelah inovasi Gempur Pustaka dilaksanakan, nilai TGM masyarakat di Sulsel meningkat menjadi 63,10 dan pada tahun 2022 meningkat signifikan dengan mencapai angka 67,62. Harapan kami melalui Gempur Pustaka ini, pemerintah kabupaten kota semakin memberi perhatian terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan budaya membaca masyarakat di daerahnya masing-masing. Ya, baik, itu tadi tayangan video dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya untuk 2 menit testimoni atau dukungan dari Pak Kadis, ada yang diwakilkan Bapak? Ya, silakan. Terima kasih Bu Moderator. Yang terhormat Bapak Ibu panelis, panitia, Ibu Kepala Biro Organisasi, Bapak Ibu sekalian, permohonan izin Kepala Dinas Perpustakaan pada hari ini tidak sempat hadir bersama kita berhubung beliau menghadiri Rakornas Perpustakaan sekaligus penerimaan penghargaan oleh Bapak Gubernur.
Terkait gempur pustaka atau gerakan mendekatkan pelayanan urusan perpustakaan ke masyarakat, mohon izin saya awali dengan satu pertanyaan, mengapa kita wajib membaca? Tentu jawabannya adalah agar kita dapat mengukur tingkat pengetahuan yang kita miliki. Nah, berangkat dari pertanyaan tersebut, sebagaimana yang disampaikan bahwa gempur pustaka ini adalah salah satu inovasi dalam rangka meningkatkan minat dan kegemaran membaca, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, melihat data yang telah disajikan tadi, tren peningkatannya dengan inovasi ini cukup signifikan. 2021 63,10 dan 2022 adalah 67,62. Nah, ini saya kira tanggung jawab kita bersama oleh Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota berkolaborasi, bekerja sama, membantu memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan minat baca yang ada di Sulawesi Selatan dengan tidak melihat indikator anggarannya. Ya, mereka kerjasama secara sukarela bersama-sama menggempur Toraja Utara. Sekian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak. Kita beri aplaus dulu untuk inovator kita. Selanjutnya kita akan diskusi tanya jawab terkait inovasi ini. Kami persilakan kesempatan pertama kepada Ibu Andi Rahmi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi gempur pustaka. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah banyak ya sebenarnya perpustakaan keliling namanya. Namun inovasi ini tadinya kita berharap ada hal lain yang dimunculkan di sini. Sehingga saya sarankan ke depan inovasinya mungkin perlu kita kaitkan dengan kondisi sekarang, yaitu transformasi digital. Bagaimana perpustakaan ini bisa mengajak masyarakat untuk gemar membaca, tetapi bukan sekedar literasi di buku. Ya, karena kita harus melihat juga tantangan ke depan, bagaimana minat baca itu melalui digitalisasi. Ya, ini mungkin yang belum terpikirkan bagaimana. Kemudian ini untuk keberlanjutannya ya, karena semakin ke depan ini inovasi perlu selalu dikembangkan, tetapi kaitkan dengan digitalisasinya. Iya, mungkin itu saja Bu, supaya tidak terlalu. Oke, terlalu iya. banyak. Ya, Baik, terima kasih Bu Andi Wassalamualaikum. Rahmi. Selanjutnya kesempatan kedua saya berikan kepada Pak Andi Lukman. Iya, silakan Bapak. Tes. Baik. Terima kasih Ibu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin yang pertama tadi testimoni dari Pak Kadis ya. Yang pertama sebenarnya dalam konteks inovasi itu Pak, yang dibutuhkan dari khususnya kepala perangkat daerah, dukungan bahwa bagaimana keberlanjutan program ini ke depannya. Tidak menjadi mati suri, tidak hanya satu kali, tapi bisa ada proses keberlanjutan dengan dukungan regulasi di tingkat dinas perpustakaan seperti apa. Itu yang pertama, ini yang mungkin akan kita lihat. Kemudian yang kedua, tadi dari segi tayangan video, yang pertama ya apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Sangkala, bagaimana kontribusi terhadap masyarakat bukan hanya bagi pemerintah daerahnya. Ini yang mungkin kemudian saya tadi menunggu testimoni dari murid, testimoni dari guru, ataupun kemudian masyarakat, orang tua yang kemudian dengan hadirnya inovasi dari Dinas Perpustakaan ini menjadi mereka ini sadar pentingnya untuk membaca atau minat untuk membaca menjadi lebih hidup dengan adanya gempur pustaka ini. Nah, ini mungkin dari sisi tampilan videonya tadi, ya mungkin juga perlu dibuat semenarik mungkin tampilan-tampilan visualisasi bagaimana kontribusi terhadap peningkatan
apa tadi itu indikator capaian ya, yang tingkat kegemaran membaca begitu. TKM Ibu ya. Nah ini mungkin saya ingin sampaikan juga di presentasi tadi, ini yang harusnya di awal juga disampaikan bagaimana tingkat pencapaian bukan hanya untuk Toraja Utara. Karena kan tadi menyasar beberapa kabupaten tadi, saya pikirnya hanya Toraja Utara, ternyata menyasar di beberapa kabupaten kota juga. Jadi ya bagaimana kemudian tingkat kegemaran membaca secara semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ini mungkin yang harus digambarkan di awal dulu sebelum masuk ke Toraja Utaranya. Saya kira ini catatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Retno. Ya, baik. Satu kali lagi kesempatan untuk Prof. Haidar. Boleh, Prof? Ada? Baik. Ya. Mohon maaf ini karena terlambat. Singkat saja, Prof. Ya. Ya. Terima kasih. Tim penilai, teman-teman sekalian, para inovator yang luar biasa yang sama kita banggakan. Ya, karena singkat waktunya. Yang ada di pikiran saya begini, bahwa ini adalah sebuah inovasi yang cukup baik dalam rangka gerakan literasi berbasis digital seperti yang diharapkan oleh Bu Andi tadi. Mungkin nanti karena ini saran saja, bahwa kita tahu bahwa Toraja Utara itu kan jendela Indonesia dan jendela dunia, khususnya Toraja Utara. Sehingga mungkin nanti konten-konten yang mau disampaikan oleh anak-anak ini jangan sampai bahwa kita berharap bahwa anak-anak generasi kita dan siapapun masyarakat di Toraja Utara ini paham bahwa Toraja Utara ini luar biasa sebagai destinasi wisata, menjadi jendela Indonesia dan jendela dunia. Sehingga mungkin tinggal diinlainkan program-program nanti termasuk gerakan Gempur Pustaka ini, supaya masyarakat ini sadar. Karena ketika itu masyarakat sadar, nanti bukan hanya belajar di perpustakaan, bahwa belajar di masyarakat pun dengan potensi wisata ini sangat baik buat dirinya sekarang dan ke depan. Karena kita harapkan ini Toraja tetap menjadi daerah yang destinasi wisata yang berdaya saing secara internasional. Nah itu kira-kira itu saran saya ke situ, supaya tidak nanti monoton saja misalnya kontennya untuk ke gerakan literasi berbasis digital ini. Ya, saya juga melakukan riset sekarang tentang pengembangan destinasi para wisata terintegrasi di Toraja Utara, dan beberapa publikasi dengan almarhum Pak Sekda. Karena Pak Sekda itu, Sekda Toraja Utara kan mahasiswa bimbingan saya yang belum sempat selesai jadi doktor, tapi di situ saya juga turut ya. Cara saya berliterasi juga mengajak teman-teman di Toraja Utara itu dengan cara seperti itu. Ada 7 artikel kami di International Journal bersama almarhum itu. Buka saja namanya itu, tourism, kata kuncinya tourism. Ini. Nah itu nanti mungkin dimasukkan juga dalam materi supaya orang kenal bahwa luar biasa ini. Ya, almarhum juga ini, sekaligus apresiasi kepada beliau karena belum sempat promosi doktor, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah itu saya kira untuk supaya tujuan pembangunan berkelanjutan ini dalam rangka pengembangan destinasi wisata ini, itu mungkin nanti dimasukkan dalam bagian dari konten literasinya. Makasih, saya kembalikan ke Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Noted ya, notulen, mohon dicatat semua masukan dan saran dari para panelis. Berikutnya saya mencoba menyapa tim panelis yang ada di Zoom dengan Ibu Marni. Bisa ditampilkan layar Zoom-nya? Oh, ternyata terputus. Baik, ada yang ingin ditanggapi, Bapak? Sebelum saya lanjut lagi, kalau masih ada waktu, ada mau tanggapan? Silakan. Terima kasih atas hampir semua masukan ya, hampir semua masukan. Yang pertama dari Bu Andi Rahmi. Jadi memang di Sulawesi Selatan ini sudah banyak mobil perpustakaan keliling, bahkan motor perpustakaan keliling. Umumnya bantuan dari Perpustakaan Nasional di setiap kabupaten kota minimal 2. Hanya saja selama ini operasionalisasi dari kendaraan perpustakaan keliling ini sangat jarang. Karena kenapa? Mereka mengeluhkan anggaran yang ada.
Kenapa kita melaksanakan Gempur Pustaka ini? Sebenarnya selain promosi dan kampanye kegemaran membaca, juga kita ingin menyentuh ke pimpinan daerah supaya memberi perhatian terhadap pengembangan gerakan literasi di masyarakat. Karena ini sangat penting. Kita membangun sumber daya manusia itu penting. Membangun SDA sumber daya penting, tapi membangun sumber daya manusia juga penting. Karena ini merupakan investasi masa depan. Oleh karena itu, alhamdulillah kami mendapatkan laporan setelah inovasi Gempur Pustaka, beberapa kabupaten sudah mulai intens melakukan pelayanan perpustakaan keliling, dan mereka sudah meniru bukan hanya memberikan layanan baca di tempat, tetapi mereka berkolaborasi dengan pegiat literasi untuk melaksanakan seperti storytelling, ya, yang dikembangkan di Makassar, dongeng keliling dan sebagainya, seperti itu. Kemudian memang perlu dikaitkan dengan transformasi digital. Ini ke depan memang ini sarannya cukup bagus, dan sebenarnya kami juga sudah memikirkan ini karena pada tahun 2021 lalu kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah mengukuhkan Duta Literasi Digital. Jadi kami punya Duta Literasi Digital yang sekarang ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengedukasi masyarakat bagaimana berdigital, bersosial media yang bagus, dan membuat konten-konten kreatif dan sebagainya. Itu sudah merambah ke kabupaten kota. Saat ini mereka melaksanakan pelatihan di Kabupaten Luwu Timur hari ini, mulai kemarin. Jadi kami sudah melakukan inovasi Duta Literasi Digital, dan baru pertama di Indonesia, baru ada di Sulawesi Selatan Duta Literasi Digital ini. Yang ada di Indonesia hanya Duta Baca, Duta Literasi, tapi baru pertama di Sulawesi Selatan Duta Literasi Digital. Dan ini nanti kami upayakan untuk dorong untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota. Kemudian untuk Pak Lukman nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Kepala Bidang. Kemudian untuk Prof. Haidar, inovasi ini cukup baik. Jadi sebenarnya inovasi ini hanya merupakan stimulan dari pemerintah provinsi untuk membangkitkan bagaimana pemerintah kabupaten kota ini supaya bergerak dalam rangka meningkatkan minat baca, budaya baca, dan gerakan literasi di masyarakat. Itu tujuan utama daripada inovasi ini, dan alhamdulillah seperti tadi dampaknya sudah terasa. Kemudian untuk TGM dari masing-masing kabupaten kota, kami dari Dinas Perpustakaan melaksanakan pada tahun 2018 kajiannya hanya ke 8 kabupaten kota sebagai sampel, dan insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan kajian lagi, mungkin sampelnya di kabupaten lain lagi. Jadi itu saja untuk sementara, kami mungkin ditambahkan oleh Pak Kabid. Baik, terima kasih. Menjawab apa yang menjadi masukan dari Pak Andi Lukman terkait keberlanjutan, saya kira ini sudah komitmen kita Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Karena tanggung jawab kita ini adalah bagaimana meningkatkan tingkat kegemaran membaca yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan sampai yang ada tahun ini 67,62 itu malah menurun. Nah, kita buat pemetaannya, mana kabupaten atau daerah yang tingkat kegemaran membacanya itu sangat rendah. Yang kedua adalah kontribusi kepada masyarakat. Saya kira salah satu indikator penilaian adalah pertama adalah masyarakat, keluarga, diri pribadi, dan sekolah. Jadi pada kesempatan ini dapat saya nyatakan bahwa kontribusi kepada masyarakat cukup besar. Ini kalau kita kaitkan dengan indeks pembangunan literasi masyarakatnya, saya kira ini bisa dari sisi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan konsep yang di awal pertanyaan saya adalah mengapa kita harus membaca, adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan yang kita miliki. Nah, saya kira itu kontribusi kepada masyarakat, dan selebihnya tadi adalah video-video ini yang harus ditayangkan. Nah, terkait dengan Ibu Andi Rahmi transformasi digital, saya kira juga dalam indikatornya adalah frekuensi penggunaan internet, itu masuk indikator penilaian. Ya. Saya kira cukup. Ya,
Cukup Bapak, mohon maaf waktu sudah habis. Kami berikan aplaus dulu untuk para inovator kita yang berada di atas.